Halo semuanya, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas sains tak kasat mata yang ternyata menghubungkan semua hal di dunia kita, mulai dari gen yang super kecil sampai jaringan listrik skala global. Oke, pernah kepikiran nggak apa sih hubungannya antara bulu marmut, donat yang ngembang, sungai yang kotor, sama listrik di rumah kita? Kayaknya nggak nyambung banget ya. Tapi ayo kita bedah bareng-bareng, ternyata semua ini dihubungkan oleh aturan sains yang sama loh. Oke, kita mulai perjalanan kita dari skala yang paling kecil ya. Dari buku resep kehidupan yang nggak kelihatan, yang bikin setiap makhluk hidup itu unik dan beda-beda. Gen kita. Nah, untuk ngerti gimana sifat itu diwariskan, kita perlu kenalan dulu nih sama yang namanya gen dominan dan resesif. Gampangnya gini deh, gen dominan itu kayak suara yang paling kencang. Kalau dia ada, suaranya pasti kedengeran. Nah, gen resesif ini suara yang pelan. Dia baru bisa muncul dan kedengeran kalau si suara kencang tadi lagi nggak ada. Ini dia nih yang seru kalau kita silangkan dua marmut yang sama-sama membawa gen rambut hitam, tapi dua-duanya juga bawa gen suara pelan atau resesif, ternyata ada 4 kemungkinan kombinasi genetik buat anak-anaknya. Dari perhitungan tadi, kita tahu kan kalau peluang untuk dapat bulu putih atau genotipe HH itu 1:4. Jadi, kalau misal ada 12 anak marmut lahir, kita bisa prediksi secara teori bakal ada 3 ekor yang bulunya putih. Keren kan? Genetika bisa dipakai buat prediksi. Oke, itu tadi baru satu sifat. Gimana kalau kita naikin level kesulitannya? Sekarang kita coba lihat persilangan yang ngelacak dua sifat sekaligus, kayak di eksperimen kacang ercisnya Mendel yang legendaris itu. Jadi bukan cuma warna, tapi bentuk bijinya juga kita perhatiin. Nah, dari semua angka di rasio 93331 ini, coba deh fokus ke angka 1 di paling belakang. Itu dia juaranya. Angka 1 ini nunjukin kombinasi yang paling jarang muncul, yaitu keturunan yang dapat dua-duanya sifat resesif. Di kasus ini, bijinya jadi keriput dan warnanya hijau. Oke, cuput soal gen. Sekarang kita coba zoom out sedikit. Kita lihat gimana makhluk-makhluk super kecil, para mikroorganisme, bisa punya dampak yang super besar buat dunia kita, termasuk makanan yang kita makan. Pasti pernah kan lihat adonan donat atau roti yang didiemin terus tiba-tiba jadi gede banget? Nah, pengamatan simpel dari dapur ini sebenarnya petunjuk awal dari sebuah proses biologi yang luar biasa. Sesuatu yang kita lihat sehari-hari, tapi mungkin nggak kepikiran gimana sains di baliknya. Dan ternyata, ini dia rahasianya. Prosesnya simpel banget. Pertama, ragi dicampur sama gula. Kedua, proses fermentasi pun dimulai. Dan yang ketiga, ragi ini makan gula dan bernapas ngeluarin gas karbon dioksida. Gas inilah yang bikin adonan ngembang dan bikin roti jadi empuk. Dari dapur, sekarang kita naik skala lagi, ke skala yang lebih gede. Kita bakal lihat apa jadinya kalau proses-proses alamiah ini diganggu, dan dampaknya bisa kita lihat langsung dengan mata telanjang. Coba bayangin, ini laporan dari warga yang tinggal di dekat sungai, air yang tadinya bening sekarang jadi coklat keruh, bau, dan yang paling parah, banyak ikan mati tiba-tiba. Ini bukan lagi soal sains di buku, ini dampak nyata yang mengerikan. Jadi, apa sih bedanya sungai yang sehat sama yang sakit? Jawabannya seringkali ada di satu hal yang nggak kelihatan, oksigen. Anggap aja ini napasnya sungai. Kalau sungainya sehat, oksigennya tinggi. Tapi kalau tercemar, kadar oksigennya anjlok dan kehidupan di dalamnya pun ikut mati. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi? Ternyata, ikan-ikan itu mati bukan karena keracunan limbahnya langsung loh. Justru penyebabnya lebih ironis. Limbah organik itu jadi makanan buat bakteri. Bakterinya pesta pora, berkembang biak dengan cepat, dan selama proses itu mereka menyedot semua oksigen di air. Akibatnya, ikan-ikan itu mati lemas, kehabisan napas. Oke, dari sungai, sekarang kita zoom out ke skala paling besar, skala global. Kita akan lihat satu tantangan yang menyangkut kita semua, tanpa terkecuali. Cara kita menggunakan energi. Lihat deh grafik ini. Nggak perlu jadi ahli buat ngerti masalahnya di mana. Ada satu bagian yang gede banget, lebih dari 60%, dan itu adalah batu bara. Ini artinya kita sangat-sangat bergantung pada satu sumber energi yang sayangnya nggak bisa diperbarui. Garis waktu ini kayak ngasih kita peringatan. Hari ini kita masih bergantung banget sama batu bara. Tapi kalau kita terus-terusan begini, beberapa dekade ke depan, cadangannya bisa habis. Dan kalau itu terjadi, kita bisa menghadapi krisis energi yang serius. Inti krisisnya sebenarnya simpel, tapi juga bahaya banget.
Di satu sisi kebutuhan listrik kita terus naik. Di sisi lain kita terus-terusan pakai sumber daya yang ada batasnya, yang nggak bisa kita isi ulang. Permintaan naik, pasokan terbatas, rumus yang nggak bagus kan? Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan di awal. Apa hubungannya marmut, donat, sungai, dan listrik? Jawabannya adalah science. Prinsip dasar yang sama, yaitu sebab akibat, ternyata bekerja di semua skala. Dari kode genetik, fermentasi ragi, ekologi sungai, sampai kebijakan energi sebuah negara. Memahami semua koneksi ini itu baru langkah awalnya, dan ini yang bikin kita jadi mikir. Kalau sains bisa menghubungkan 4 hal yang kelihatannya beda jauh ini, kira-kira ada berapa banyak lagi ya hubungan-hubungan tersembunyi lain di dunia ini yang belum kita sadari? Apalagi yang menunggu untuk kita temukan?